Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kartu piutang. Kemarin sudah Ibu share materinya tentang kartu piutang. Untuk hari ini Ibu akan menjelaskan materinya. Yang akan kita bahas yang pertama adalah pengertian kartu piutang. Kartu piutang adalah dokumen yang memuat informasi mengenai saldo piutang tiap debitur atau tiap customer pada tanggal tertentu. Jadi kartu piutang itu adalah untuk merinci masing-masing piutang customer, untuk memudahkan perusahaan untuk mengetahui saldo piutang maupun piutang yang belum tertagih. Itu adalah pengertian kartu piutang. Nah, fungsi kartu piutang atau tujuan kartu piutang adalah untuk mengetahui saldo piutang tiap debitur. Kemudian yang kedua adalah menguji ketelitian pencatatan piutang, kemudian mengecek kesamaan total saldo piutang menurut kartu piutang dengan saldo akun piutang pada buku besar gitu ya. Apakah jumlahnya sama atau tidak gitu ya. Nah, itu adalah fungsi dari kartu piutang. Nah, ini adalah cara mencatat atau cara mutasi kartu piutang. Yang pertama adalah ketika terjadi penjualan kredit, yaitu berupa dokumen faktur penjualan atau jurnal penjualan, adalah akan menambah mutasi piutang atau akan menambah saldo piutang. Yang kedua adalah retur penjualan dengan dokumen memo kredit atau jurnal umum akan mengurangi mutasi piutang. Yang ketiga adalah penghapusan piutang melalui bukti memorial atau jurnal umum, ini akan mengurangi piutang. Pelunasan piutang berupa bukti kas masuk atau jurnal penerimaan kas akan mengurangi piutang. Jadi yang menambah piutang itu adalah penjualan secara kredit, retur penjualan, penghapusan piutang, dan pelunasan piutang itu adalah mengurangi mutasi piutang. Nah, ini adalah format kartu piutang. Ada judul ya, kartu piutang, kemudian ada nomor rekening customer, nama, alamat, kemudian ada termin atau syarat pembayaran, kemudian ada batas kredit dan lembar keberapa. Kemudian selanjutnya adalah ada tanggal transaksi, keterangan. Keterangan itu apakah dari penjualan atau dari retur atau penghapusan piutang atau penerimaan kas. Kemudian nomor buktinya berapa. Mutasinya debit itu artinya piutangnya bertambah, kredit piutangnya berkurang. Kemudian saldonya apakah sebelah debit atau kredit. Nah, ini adalah contoh pencatatan soal atau kasus ke kartu piutang. Berikut data mutasi piutang pada toko Iris pada bulan Juni 2014. 1 Juni saldo 9.800.000. Tanggal 2 Juni terjadi penjualan. Ya, saldo ini berarti langsung di sisi debit ya, karena piutang adalah saldo normalnya debit, berarti saldo awal adalah di debit. Jadi pertama ketika kita membuat kartu piutang adalah kita harus analisis dulu transaksinya, kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kartu piutang. Kartu piutang itu disebut juga adalah buku pembantu piutang, karena dari kartu piutang ini kita akan mencocokkan nanti saldo piutang akhir dengan yang ada di buku besar, apakah jumlahnya sama atau tidak gitu ya. Jadi yang pertama saldo normal itu debit, berarti langsung di sisi debit 9.800.000. Kemudian ada penjualan, berarti menambah piutang, sisi debit ya. Retur penjualan mengurangi, berarti sisi kredit. Penerimaan kas mengurangi, sisi kredit. Penjualan menambah, berarti sisi debit. Penerimaan kas mengurangi, berarti sisi kredit. Penjualan menambah, berarti sisi debit. Penerimaan kas mengurangi, penjualan
kredit berarti menambah, penerimaan kas mengurangi. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam kartu piutang. Juni tanggal 1 ada saldo, berarti karena saldo berarti bukan mutasi ya. Mutasi itu tadi disebabkan oleh penjualan, kemudian penghapusan, retur penjualan, dan pelunasan piutang. Langsung di sisi debit 9.800.000. Kemudian yang kedua adalah penjualan kredit dengan nomor bukti F020, yaitu di sisi debit 5.400.000. Maka ini bertambah ya, 9.800.000 ditambah 5.400.000, 15.200.000. Kemudian selanjutnya ada retur itu mengurangi, berarti di sisi kredit 400, 15.200 dikurangi 400, 14.800. Kemudian ada penerimaan faktur, ya berarti pelunasan untuk tanggal 26 Mei. Berarti di sisi kredit karena mengurangi 4.800.000, ini berkurang, saldo tinggal 10 juta. Kemudian tanggal 9 ada penjualan, berarti bertambah ya, 10 juta ditambah 4.500, 14.500. Kemudian tanggal 12 ada pelunasan, berarti berkurang 5 juta, 14.500 kurangi 5 juta, 9.500. Tanggal 18 penjualan, berarti penjualan kredit berarti bertambah ya, 5.200, 9.500 ditambah 5.200, 14.700. Tanggal 19 penerimaan atau pelunasan berarti mengurangi ya, di sisi kredit 4.500, 14.700 dikurangi 4.500 adalah 10.200. Tanggal 26 penjualan berarti di sisi debit menambah ya, 10.200 ditambah 5.600, 15.800. Tanggal 28 penerimaan faktur berarti pelunasan ya, pelunasan itu mengurangi 5.200, maka 15.800 dikurangi 5.200 adalah 10.600. Maka saldo dari piutang ini adalah 10.600.000 untuk toko Aires. Jadi nanti kartu piutang adalah per customer atau per pelanggan, itu yang harus dibawahi. Nah, itu adalah untuk kartu piutang toko Aires. Nah, setelah kita membuat kartu piutang, maka kita akan membuat daftar rekapitulasi piutang. Contohnya adalah ini perusahaan UD Harum Abadi ya, rekapitulasi piutangnya Juli 2003. Ini ada 2 customer, yaitu toko Pamulang dan toko Sinar. Saldonya masing-masing adalah untuk toko Pamulang 5.900.000, kemudian toko Sinar 9.500.000. Totalnya adalah 15.400.000. Nanti di daftar rekapitulasi piutang ini harus sama yang ada di buku besar utama piutang. Nah, itu adalah untuk penjelasan kartu piutang. Nah, untuk format dari daftar rekapitulasi piutang itu ada nama perusahaan, kemudian ada judul, ada periode, kemudian ada daftar nama perusahaannya ya atau customernya, kemudian ada jumlah piutangnya, kemudian ada total keseluruhan. Oke, itu penjelasan materi hari ini, semoga kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.